Hadirin kiram panjenenganipun Gusti, para narasumber baik dari NU, Muhammadiyah, LDII dan Ahmadiyah yang saya hormati serta peserta halaqah rahimahullah. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Atas ridhonya kita bisa hadir di tempat ini, Pondok Pesantren Legowo, Kendali Sada, Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan kita semuanya juga legowo hadir di sini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, sebelum acara halaqah pada siang hari ini, Sabtu Kliwon tanggal 25 Oktober 2025 kita mulai, di mana tema pada siang hari ini halaqah mengambil tema iman dan ujian. Untuk lebih terarahnya, maka saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, sambutan tuan rumah dari pengasuh Pondok Pesantren Legowo. Kemudian yang ketiga, muqaddimah oleh Gusti. Yang keempat adalah penyampaian oleh para narasumber. Nanti diawali dari tokoh Muhammadiyah, kemudian LDII, Ahmadiyah, dan nanti yang terakhir dari NU. Selanjutnya lain-lain atau tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara halaqah pada siang hari ini, mari kita bersama-sama buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala adina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan oleh tuan rumah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Selamat Subhi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sedaya mawon tanpa mengurangi rasa hormat, boten kula sebutaken satu persatu sepindah kesenami sohibul kanggonan ngaturaken sugeng rawuh kaping kalih, mugi-mugi legowo sedaya. Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, singkat padat, mudah-mudahan semuanya juga legowo. Hadirin, selanjutnya adalah muqaddimah akan disampaikan beliau Gusti. Dumateng Gusti kaula aturaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, uzikum wa iyaya bitaqwallah wa bil akhlaqil karimah. Sedaya mawon para rawuh, semoga acara menika penuh barokah dan mugi-mugi manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Alhamdulillah, halaqah ini mengambil tema beriman dan usia, karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan selama masih hidup. Dan hal yang paling berharga dari kita, dari Allah ini, yaitu iman. Untuk urusan keduniaan, semua makhluk diberikan keduniaan, tapi hanya orang muslim yang diberikan keimanan. Jadi cara dewi diparingi iman Allah itu udah luar biasa, orang iso ditumbas. Dan ini membawa dampak pada seperata keimanan seseorang itu. Nah, strata ini nanti sejauh mana Allah ini memberikan ujian. Semakin ujiannya tinggi, imannya semakin kuat. Dan disebutkan bahwa ketika Kanjeng Nabi didangu beberapa sahabat, siapa imannya orang yang paling kuat, ya para nabi. Karena ujiannya, siapa ujian terberat manusia, ujian terberatnya adalah para nabi, lantas para soleh. Sedangkan di akhir-akhir zaman ini ujian kita ini semakin pelik, fitnah kita ini semakin pelik. Saya ingat betul kata-kata Gusmus atau Kiai Mustafa Bisri bahwa jadi yang salah kiai atau umatnya ya. Laporan apa ini dikental dianteng arep pengajian. Sampean dibuju 4 bulan ono sing ngadake ngapati. Nanti 7 bulan mitoni ono pengajiane, babaran ya ono mitoni apa ono pengajiane, akikah ya ono pengajiane, terus ulang tahun ya ono pengajiane. Sampai rabi, kawin meneh, ujian mati yo pengajian, serba pengajian. Ini Indonesia. Tapi kadang kok semakin seperti ini. Orang ini gampang dosa asing. Diadu domba ini gampang sekali. Makanya saya harap betul dari perkumpulan ini itu menjadi kumpulan yang cerdas. Karena ini tadi nanti dari para narasumber nanti pasti akan memberikan informasi atau knowledge, pengetahuan sing diarani iman iki apa sih? Terus sing diarani ujian iki apa sih? Kok dadakan ujian iki apa? Lantas saya ini sering berpikir, iman itu berada di mana ya? Saya pernah mendengar bahwa iman itu berada di hati, dan iman itu berbicara pada sifat-sifat mahmudah. Jadi sifat-sifat baik manusia ini menjadi media keimanan. Nah, orang ini sekarang sudah hampir jarang meneliti atau aku ini mahmudah apa setunggal mahmudah matmumah ya. Akeh sifat apikku apa akeh sifat elekku ya.
termasuk saya baca ini kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Ujian kita, saya itu sering makan misalkan permen aja deh, tidak ada orang, ini ujian kita nih, buang sembarangan. Padahal ini nggak termasuk dari kalimat kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini dipertanyakan ya. Termasuk ujiannya orang mukmin itu daripada lawannya yaitu munafik. Orang mukmin itu dimanapun, kapanpun, ya dia hanya sama Allah saja. Tapi orang munafik, kita baik ini kalau di depan orang, dan itu rata-rata dewi. Kita kalau ngaji gini baik-baik semua nih, kumpul ketemu orang kita baik-baik. Tapi begitu sendirian kita sudah nggak ada arahnya. Sholat ya sembarangan. Jangan sholat sendiri sama sholat menjadi imam aja sudah beda. Ini pada tanda-tanda orang munafik. Makanya nanti menjadikan dari para narasumber ini biar menjadi lebih paham bahwa iman ki apa loh, terus kok dadakan ujian ki apa loh. Termasuk akhir zaman sekarang ini ada nanti satu dawuhnya Nabi yang kita langgung saya di zaman ala umat ulama umum wa hukama umum fitnah. Di ulamanya, hukamanya itu menjadikan ujian bagi kita. Makanya kalau kita ini bukan pribadi yang cerdas, ini masya Allah di akhir zaman. Sekarang orang bingung nih, saya mau nyari yang mana nih? Melu Muhammadiyah koyo kiai ini ngono-ngono. Melu NU yo kiai ini ngono-ngono. Melu kiai LDI yo. Ya Robi, kita ini sekarang bingung nih, kita mau hidup mana nih? Sedangkan cari iklan buat anak kok coba-coba. Ini buat akhirat kok coba-coba. Makanya nanti ketika melihat seseorang ini daripada temannya, kalau dulu saya melihat dari Kiai Muhammad Samsul Arifin situ Bondo, Probolinggo, ketika melihat seseorang itu coba lihat sambungan hatinya kemana nih. Jangan melihat alimnya aja. Kalau alim semua pintar semua ya. Saya yakin kok. Apalagi Kiai Slamet ini luar biasa. PKS kok ngalim ya. Luar biasa. Beliau punya buku-buku perpustakaan, kitab-kitabnya luar biasa banyak sekali. Jadi kan kalau mau belajar literasinya banyak nih PKS. Karena kalau kita tidak pintar, kita ini nggak tahu nih mau kemana nih. Jadi jangan hanya sebatas jenengan nyari kiai yang pintar bahasa Arab, kiai yang pintar bahasa baca Quran atau baca hadis atau apa. Tapi coba cari hatinya ini bersambung kemana nih? Karena manusia itu apa kata hatinya, dan hati itu apa kata sambungannya. Dia nyambungnya kemana nih? Pak Kiai Slamet ini juga seperti itu, orangnya biasa pakai celana skoboinan, tapi beliau merangkuli anak-anak muda karena hatinya ya balik lagi kepada masyayikh salafus saleh. Beliau membaca literasi kitab, enggak sendiri enggak. Makanya kalau dibilang pondok itu enggak ilmiah ini sangat keliru kan. Pondok itu sangat-sangat ilmiah sekali. Karena harus bersambung, harus ada sumbernya. Daftar pustaka kalau jenengan nanti belajar S1 itu harus jelas kitabnya apa, sumbernya apa, terus karyanya dari mana siapa. Kalau kita nggak sebatas itu, kitabnya apa, Fathul Mu'in, nanti dilihat dulu nih cetakan mana nih, Doa Putra, Manara Kudus, atau Al-Anwar sekarang punya percetakan juga.
Jadi nggak asal menyetak. Karena apa? Ya karena ini ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Apalagi orang sekarang, ya Rabbi ya Karim. Orang sekarang itu berani ngobrol, berarti memberi fatwa dengan modalkan HP nih, lihat Google. Makanya sekarang Maktabah Samilah ini juga diprotes. Kalau untuk literasi perbendaharaan khasanah boleh, tapi untuk menentukan fatwa tidak boleh. Perpustakaan online, karena nggak jelas. Apalagi media digital sekarang, kayak apa dengan sekarang dihapusi karo media. Nah, harusnya bagaimana? Ya kembali ke analog, cara kulo ke analog. Makanya jenengan yang harus akan ilmu dolan gitu. Maka beliau ini selalu siap menemani membaca literasi. Jadi nanti saya harap panjenengan bisa mengambil kesimpulan terkait iman dan ujian. Jadi orang kaget. Ono kejadian sidik. Wow. Ono kiai sing modeling ini rame. Ono HP modeling ini rame. Wow. Kok gampang men ditimbang gitu ya. Kita ini orang Islam. Apalagi orang mukmin. Orang Islam itu terlalu ilmiah. Makanya jangan gampang sampai lihat media sosial. Kemarin saya itu beberapa kali menjadi juru bicara, walaupun ngikutin paham jadi terkait Al-Fawzini atau terkait Pondok Lirboyo yang lagi rame itu juga nggak ada hubungan, cuma saya hanya ngomong. Sampai tahu dari mana? Dari media. Sampai Islam tahu tak? Islam nggak ada nih Islam seperti itu. Sangat menjustifikasi daripada sumber-sumber yang nggak jelas. Kalau sampai mau tahu, nggak sana main ke Lirboyo, lihat keadaannya kayak apa nih. Kiai Anwar Mansur. Sampai tahu Lirboyo itu sebulan bulanan itu, nah utangnya itu 80.000 lebih, hanya 80.000. Al-Khosini itu berapa? 50.000 lebih. Wali Al-Khosini itu 80.000. Makanya kita ini jangan tergampang-gampangkan ada berita langsung ikut. Ya, ini bukan orang yang beriman. Karena orang beriman itu pasti tahu bahwa semua itu ujian dari Allah. Sampai tergoda nggak? Dengan ada digoda dengan berita sedikit sampai ikut-ikut marah. Oh ini pemerintah korupsi dibuka oleh Pak Menteri Keuangan sampai ikut marah. Jangan marah-marah. Karena kita orang beriman. Karena ketika kita beriman pasti kita diuji sama Allah. Nah, termasuk ujian kita ini sekarang apa? Ini era globalisasi media ini. Ini ujian kita yang berat ini sekarang. Jangankan kita orang awam, saya itu berkali-kali ketemu kiai atau beberapa kali juga mursyid, saya selalu memberikan pemahaman, ampun lihat dari berita, ampun dari media, ini bahaya. Ini ujian kita sekarang seperti ini. Yang lagi tren pemalsuan apalah itu, terus terkait nasab. Kita ini nggak paham apa-apa nih. Kalau nggak paham ya jangan ikut-ikut dong. Orang nggak paham mau ikut-ikut. Nah ini termasuk ujian akhir zaman. Sampai tergoda enggak? Makanya saya sering matur ke teman-teman saya di Semarang di pondok itu, kalau sampai nggak kuat sama HP, media sosial, dampak atau impactnya, dampak buruknya maksudnya, sampai nggak usah pakai. Ini terlalu membahayakan ini. Orang nggak sadar, sampai nih nggak pernah belajar tentang
mustalah hadis. Ada sampai kiriman dari teman WA grup misalnya, share-sharean. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ruya anak bla 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 dari siapa nih? Sampai baca ini ada tulisan Arabnya. Tidak sampai tidak tahu nih. Itu yang bikin siapa nih? Terus sampai percaya, ini riwayat dari Bukhari atau Muslim nih. Ini sahih sekali nih Bukhari. Tahu dari mana sampai? Apakah Islam semudah ini? Gitu. Makanya nanti kaitannya sama iman ini. Semakin sampai diberi iman sama Allah, ujian itu semakin berat, termasuk di era digital sekarang. Nggak mudah diadu domba kita ini. Ya, makanya kelas-kelas atau pertemuan offline itu sangat penting sekali. Offline termasuk nanti dengan belajar, kalau mau belajar ya di perpustakaan yang jelas, termasuk percetakan loh. Itu cetakan mana niku jenengan kedah ngerti ya? Itu percetakannya bisa dipertanggungjawabkan dunia akhiratnya itu, atau ada tendensius ini harus dipelajari kan. Kalau kita orang pesantren sudah terbiasa seperti itu, delok isih sumbermu apa? Oh iki Kandhul Ghafilin, oh iki karangane sapa? Kuwi cetakane sapa? Kuwi cetakan sing tahun kepiro? Itu nanti di paralel sampai nyari yang mana-mana cetakannya sama, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang nyeleneh berarti itu pemalsuan. Jadi ini kemauan, semoga apa yang menjadi tujuan kita, iman kita menjadi semakin kuat dan semakin kokoh hingga akhir hayat, hingga terminal akhir semakin pun Allah. Dan semoga ujian-ujian dunia ini termasuk dunia di akhirat, ujian dunia, ujian di barzah, sampai terminal akhir ujian kita bisa lalui dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus telah memberikan mukadimah. Mudah-mudahan nanti dengan apa yang disampaikan sesuai tema tadi juga akan disampaikan oleh para narasumber. Untuk itu kita masuk pada acara berikutnya, penyampaian oleh para narasumber. Yang pertama akan disampaikan dari Muhammadiyah. Monggo dari tokoh Muhammadiyah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para ulama, para sesepuh, terutama Gus Febri yang saya hormati, ibu-ibu, mbak-mbak yang saya hormati pula. Sebelum saya menyampaikan uraian, saya ingin membacakan pantun. Ini pantun ini tadi malam saya buat sampai semalaman ini. Jadi
jadi saya nggak tidur semalam. Nanti biasa ya disambut. Ya, iya. Ya, kita mulai. Langit berawan indah sekali. Sumpah serapah takkan ingkari. Sangat dermawan dan murah hati. Hidupnya berlimpah. Itulah Gus Febri. Masih ada satu lagi. Buah cermai dimakan sapi. Burung kenari tak makan nasi. Halakoh ramai tak pernah sepi. Karena Gus Febri yang beraksi. Jadi ini harus hafal ya. Jadi anak-anak santri ini nanti harus hafal ini. Di langit berawan indah sekali itu sangat dermawan dan murah hati. Ya. Sumpah serapah tak akan ingkari itu hidupnya berlimpah. Itulah Gus Febri. Kemudian buah cermai dimakan sapi itu halakoh ramai tak pernah sepi. Burung kenari tak makan nasi. Karena Gus Febri yang beraksi. Kenapa burung kenari tak makan nasi ya? Memang karena nggak makan nasi kecil. Jadi Bapak Ibu kalau ingin kurus, ingin langsing, jangan makan nasi. Memang itu konsepnya orang supaya sehat. Kalau yang kegemukan ini konsepnya itu jangan makan nasi. Dua, jangan makan gula. Itu luar biasa kalau Bapak Ibu coba, insya Allah sehat, penyakit lari semua. Betul itu. Saya sudah banyak menjumpai teman saya yang kegemukan, sakit-sakitan, dia berhenti nasi dan berhenti gula. Loh, katanya gula untuk tenaga. Sudah banyak kita makan gula dari buah, ya kan, itu banyak sekali. Jadi yang paling berbahaya ini karena gula pasir, ya betul, sampai dikatakan gula pasir itu bahayanya melebihi narkoba. Loh, kalau narkoba memang dilarang, gula pasir orang suka. Karena apa? Sebenarnya kan pembuluh darah kita itu licin, nggak bisa tersumbat, itu nggak bisa. Kenapa tersumbat? Ada luka, baru itu nyumbat. Kenapa luka? Karena gula pasir. Jadi sedikit tambahan kesehatan. Oh bukan mengharamkan. Ya kalau mau makan sedikit lah ya. Ya. Ini judulnya luar biasa ya. Judulnya Iman dan Ujian. Jadi kalau kita sudah masuk dimensi iman, pasti diuji. Kadang-kadang kan kita ngomong begini, loh aku sudah kurang-kurang ya ibadahku, tapi kok uripku sik sengsara kaya piye, malah tambah sengsara. Itu karena apa? Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi ujiannya. Nggak mungkin orang mau naik SMP tidak diuji, mesti ada ujian. Dan SMP nanti ujiannya lebih berat dari SD, betul kan? SMA lebih berat lagi, apalagi perguruan tinggi, apalagi panjenengan mau mengambil titel profesor, itu lebih berat lagi, ya. Nah disitulah kadang-kadang masyarakat nun sewu nih ya, kadang-kadang masyarakat salah kaprah melihat
orang yang kaya raya, ya, padahal dia nggak beribadah, dia hidupnya bahagia. Orang padahal dia nggak sholat, orang beranggapan dia dimuliakan Allah. Orang yang sakit-sakitan, orang yang melarat, ya, tuku beras baik kangelan, itu dianggapnya dihinakan Allah. Nah, itu keliru besar. Karena apa? Karena tadi Gus Febri sudah jelaskan, iman itu tidak bisa lepas dari ujian. Begitu masuk dimensi iman, kamu salah sedikit langsung dihukum sama Allah. Karena apa? Tanda cintanya Allah sama hambanya, hukuman itu diterapkan di dunia. Hukuman itu dilakukan di dunia oleh Allah. Jadi ingin Allah itu hambanya tidak dihukum di akhirat. Sehingga betul-betul kalau panjenengan sudah masuk dimensi iman, ya sudah, jenengan salah sedikit tunggu saja, langsung akan ada balasan. Saya meneliti teman saya sendiri, ya, itu dia rajin sholat di masjid jamaah karena pembelinya mulai ramai, apalagi waktu zuhur, ya kan, banyak orang yang beli karena dia jualan makanan lah gampangannya, tidak saya sebutkan. Kemudian dia lupa, akhirnya ketungkul ngedoli, tidak berjamaah di masjid. Ini yang saya bicarakan lagi-lagi, tidak berjamaah di masjid beberapa kali. Tahu-tahu apa namanya, karyawannya sendiri mencuri apa yang ada di dalam malam-malam, habis semua. Dari mulai sampai gas 4 itu, tabung gas itu 4 hilang semua. Terus dia tanya ke saya, lah itulah tandanya cintanya Allah. Loh, saya kecurian kok malah cintanya Allah. Allah menegur panjenengan karena panjenengan lalai tidak berjamaah. Ketika Umar bin Khattab terlambat jamaah gara-gara asik melihat kebun kurmanya yang berbuah ranum, bayangkan di jalan raya buah ranum, terus dia kemudian telat sholatnya. Ini gara-gara kebun kurma saya terlambat, diwakafkan semuanya, berapa miliar. Waktunya tinggal. Ya, oke. Jadi ini catatan ini tidak berlaku lagi. Saya hanya mukadimah saja karena memang waktu yang sangat sempit, banyak para kiai, dan nanti gongnya betul-betul kita cermati dari Kiai NU, ya. Saya kira kami cukupkan sekian dulu. Mohon maaf bila ada kata yang keliru, dan terima kasih atas segala sesuatunya. Dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada tokoh dari Muhammadiyah. Selanjutnya dari LDI nanti disambung dari Ahmadiyah. Mohon maaf karena waktunya memang Anda dari bagiannya 10 menit monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang kami hormati
Gus Febri, yang kami hormati para, istilahnya kalau di sini apa ya? Bapak-bapak, para kiai ya tentunya, Pak Kiai, kemudian para narasumber dan tentunya para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Di awal tadi dari tokoh teman kita Muhammadiyah memberikan pantun. Membuat pantunnya 1 kali 24 jam Pak ya. Terpaksa kami pun harus membuat pantun juga Pak. Tapi baru saya buat di sini Pak. Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit. Ini karena ada bantuan ChatGPT sekarang. Bocorannya begitu. Boleh Pak Gus ya? Ya, jadi pantunnya ada beberapa versi. Ada versi formal, ada versi religius, dan saya nggak akan kami bacakan. Berjalan pagi ke kota Blora, membawa kitab dan pena tinta. Halakoh ini penuh berkah dan makna. Dipimpin Gus Febri, insan mulia berilmu dan cinta. Ada lagi, santai saja. Ke pasar beli rempah-rempah, bertemu sahabat hati pun cerah. Mari kita duduk menuntut faedah, bersama Gus Febri menimba barokah. Yang sedikit lucu ya, ada sedikit lucu. Beli bakso tambah lontong, kuahnya pedas bikin berjuang. Yang ngantuk siap-siap digoyang, kalau Gus Febri ceramah dijamin hilang melayang. Demikian Gus pantunnya, berbalas pantun ini Pak. Jadi judul yang disampaikan pada oleh panitia yaitu iman pasti ada ujian. Di dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Apakah kita tuh menyangka ketika kita sudah mengatakan beriman itu tidak diuji? Jawabannya apa nih? Pasti diuji. Gak mungkin orang iman itu tidak diuji. Nah, ujian itu bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk membuktikan keteguhan iman kita. Kalau kita berkata, aku beriman, maka Allah akan menguji ucapan itu apakah benar berasal dari keyakinan atau hanya sekedar kata dari bibir. Benar nggak nih? Dia iman. Nah. Dan Allah menegaskan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya ujian adalah bagian dari sunnatullah, sistem yang pasti terjadi bagi semua manusia, bahwa semua manusia pasti akan mendapatkan ujian. Yang membedakan bukan ada atau tidak adanya ujian, tetapi bagaimana kita menyikapi ujian itu. Dan kalau kita lihat di sekitar kita, setiap orang memiliki bentuk ujian yang berbeda, tapi semuanya menuju satu tujuan, agar kita semakin dekat kepada Allah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang diuji dengan hartanya, bukan untuk disiksa, tapi untuk melihat apakah ia bersyukur atau malah dia lalai akan hartanya itu. Diberi harta yang melimpah, apakah dia tahu hartanya? Apakah dia zakat? Apakah dia bersedekah dengan harta? Atau sebaliknya, dengan hartanya dia berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang. Ada juga yang diuji dengan kesulitan, bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah ingin melatih kesabaran dan keikhlasan. Ada juga yang diuji dengan keluarga, anak yang belum taat, pasangan yang sulit, atau orang tua yang sedang sakit. Dan ada pula
yang diuji dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, atau mungkin anak-anak mudanya kehilangan pacarnya barangkali ada, atau kehilangan orang yang dicintai. Nah, semua adalah bentuk perhatian Allah agar hati kita tidak terlalu cinta dunia, tapi lebih kuat menggenggam iman. Waktunya kelihatannya sudah 10 menit. Alhamdulillah, karena sudah 10 menit, kami akhiri, saudara-saudara jamaahnya semua, jamaah semua. Iman dan cobaan adalah dua hal yang berjalan beriringan. Kalau ingin imannya naik, bersiaplah untuk diuji, ya. Karena ujian bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengangkatmu di hadapan Allah. Maka saat hidup terasa berat, jangan berkata, ketika kita diuji berat, jangan berkata, kenapa aku ya Allah? Tapi katakanlah, ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan lewat ujian ini? Ingatlah, di balik badai selalu ada pelangi rahmatnya, dan di balik air mata ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja. Alhamdulillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo dilanjut dari Ahmadiyah sambil perkenalan. Ini kan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Gus Febri dan para kiai semuanya yang ada di sini, bapak-bapak, ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mubalik Ahmadiyah. Mungkin beberapa dari bapak atau ibu pernah melihat muka seperti ini, itu kakak saya. Jadi jangan tertukar. Nggak apa-apa, jangankan bapak ibu, bapak saya juga tertukar dulu. Ya, kakak saya Pak Wahid sekarang sudah tugas di Tasikmalaya, dan yang menggantikan beliau kebetulan saya. Nama saya Munib Ahmad. Saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara yang saya anggap ini kemarin itu kalau mahasiswa sedang yang baru masuk itu Pak, ospek. Saya di ospek sama Pak Sofa ini. Saya yang paling muda di sini. Mengenai ujian dan iman, ini kata sambungnya dan, itu berarti seolah satu paket. Dan memang tadi seperti yang dibacakan oleh ngapunten Pak Didi, memang ternyata ujian itu satu paket dengan iman. Apakah ujiannya dulu atau imannya dulu? Bapak Ibu yang lebih memahami, lebih tua dari saya, itu lebih memahami. Kadang ujian dulu atau iman dulu yang datang. Pengen nyoba imannya dulu, ujiannya menyusul, ya. Kelalen imane, ujiannya didatangkan dari Allah Ta'ala. Pada akhirnya ujian-ujian tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sinten, ngapunten baru saya, Pak Udin, Pak Didi, bahwa semua itu adalah untuk menguatkan keimanan kita, ya. Kita jangan lupa di dalam surah Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, ya. Jadi orang-orang yang berkata rabbunallah, jadi mempunyai keyakinan terhadap Allah, ya, tsumastaqamu, kemudian beristiqomah, maka Allah Ta'ala kemudian melanjutkan tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi malaikat itu terus menerus turun, tapi syaratnya tadi tsumastaqamu. Jadi tadi sudah disampaikan, kebetulan ayatnya tadi sebenarnya saya mau membaca yang Al-Ankabut juga.
sudah disampaikan bahwa ujian dan iman itu untuk menguatkan kita. Nah, yang menjadi syarat supaya itu semua menjadi hadiah bagi keimanan kita adalah istaqamu, tsumastaqamu. Maka Allah Ta'ala melanjutkan tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi malaikat itu terus menerus tatanazzalu, datangnya nggak hanya sekali, terus menerus diturunkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana bentuk malaikat itu? Nah, monggo banyak kiai di sini yang lebih memahami. Nggih. Bagaimana malaikat itu turun kepada kita, bagaimana coraknya, itu mungkin kita juga merasakan ketika kita tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah Ta'ala juga menjanjikan alla takhafu wa la tahzanu. Insya Allah kalau kita semua sudah tsumastaqamu, kemudian pertolongan Allah Ta'ala yang di sini digunakan kata malaikat, itu Allah Ta'ala menjanjikan alla takhafu wa la tahzanu. Jadi udah nggak ada keraguan, tidak ada rasa takut atau keraguan-raguan di dalam keimanan kita. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana kita menanggapi ujian yang datang kepada kita. Jangan salah, ujian itu tidak melulu dalam bentuk kekurangan, kadang dalam bentuk kelebihan. Bahkan dalam Al-Quran itu kan anak, ya, istri, harta itu kadang juga menjadi sebuah ujian bagi kita. Nah, kebetulan di sini banyak anak-anak muda. Ini santri di sini ya Pak ya. Oke. Itu memang seperti yang disampaikan tadi oleh Gus Febri, tantangan kita adalah media sosial, dimana di masa dunia ini sudah disebut dengan global village. Bahasa kerennya global village. Jadi village tapi global. Dunia ini seperti sebuah desa Bapak Ibu sekarang ini. Kita mudah sekali mengakses informasi bagaimana di Amerika sekarang, bagaimana di Palestina sekarang. Jadi seperti sebuah desa. Tapi itu juga bisa membawa fitnah bagi kita. Maka tadi sudah diwanti-wanti oleh Gus Febri. Media dalam bentuk media sosial maupun media apapun itu sudah menjadi ruang publik. Kalau dulu kita mengenal ruang publik taman, alun-alun, terus fasilitas publik yang lain. Sekarang media itu sudah menjadi ruang publik. Semua orang sudah yang bahkan kita nggak tahu ini siapa, dari mana, latar belakangnya apa, itu ada di dalam media-media tersebut. Maka jangan jadikan itu fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Ketika informasi-informasi datang, itu kita saring. Itu juga bagian dari tsumastaqamu kita, ya. Bagaimana kita mempertahankan integritas kita sebagai umat Islam, ya, menjaga keimanan kita supaya kita jangan terjebak dalam kalau diskusi-diskusinya framing media lah atau apa. Intinya adalah jangan sampai melalui media ini kita kemudian terjebak untuk diadu domba dan lain sebagainya. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya haturkan jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Morif Ahmad yang telah menyampaikan wakili tokoh Ahmadiyah. Ini malah masih ada waktu sebetulnya. Kita langsung kepada narasumber berikutnya. Beliau Kiai Haji Imam Rosi Al-Mursyid. Kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir jadi jawab salamnya sudah bola-balik mantan Muhammadiyah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nomor lalu kepekesakan jalannya kurang perlu. Kesalmani ben ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Panjenenganipun Gus Febri kalau muliaken panjenenganipun Kiai Selamat PKS Sahibul Ma'ad kang kawula sayangi, para kiai, para alim ulama yang kawula muliakan ugi, Bapak dari Koramil, Ibu Kapolsek kang kawula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tertantang untuk berpantun juga. Cuman pantunnya agak sedikit beda ya. Waladat ummuka yabna Adam baqiya. Kok udah ada yang bilang cakep ya? Waladat ummuka yabna Adam baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surur. Fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahika masrur. Ingatlah wahai Bapak Ibu sekalian, terutama yang sudah sepuh. Kalau saya masih cukup muda, 40 lebih lah ya. Iya. Ingatlah wahai anak Adam, ketika ibu melahirkanmu, ibu mengerang kesakitan dan Anda menangis. Bahkan kalau ada bayi terlahir tidak menangis, bidannya bingung, dokternya bingung kenapa ini tidak nangis. Iya, kalau ketawa malah ditanya kenapa kamu ketawa, ya tentu dia akan nengok, oh jebul ini jalan saya. Ya, keluarnya maksudnya. Nah, sedangkan orang-orang yang ada di sekitarmu kegembiraan dan penuh tawa. Alhamdulillah, duweku, tuh baik. Alhamdulillah, tambah maning anake. Nomor pinten, nomor 7. Alhamdulillah. Wajhat li nafsika antakuna idza baqa. Nah, jangan sama seperti waktu kita lahir pada saat kita mati, maka berjuanglah Anda ya untuk diri Anda sendiri di saat orang-orang itu menangis ya. Kapan? Di hari kematian kita, sedangkan kita gembira dan tertawa. Ini kalau tidak punya iman, tidak diisi dengan takwa dan amal soleh, ya mati kita nanti. Orang lain barangkali alhamdulillah jadi perempu aman. Nah itu diantaranya pantun saya ya. Tapi juga ciplah. Teringat tadi tidak golet ya. Sebul apa itu namanya teknologi digital luar biasa. Oh saya teringat itu yang sering saya bilang Gus Dur. Saya ketik aja keluar, saya tulis ini. Bapak Ibu rahimakumullah, iman itu memang penting ya. Percaya itu harus kita miliki, harus. Dulu itu ketika Nabi kita Muhammad SAW baru pulang dari Mi'raj, ada beberapa sahabat besar yang meragukan, meragukan. Ya kalau orang kafir ya terang tidak percaya ya, orang tidak percaya. Dan ketika sahabat bakal ditanya oleh pembesar orang kafir Makkah, kau percaya si Muhammad terus Isra Mi'raj asing Bali? Angger beliau cerita lebih adoh timbang kue, nyong percaya orang yang nyaman. Ya, jadi Abu Bakar jawabnya begitu. Umpamanya
Muhammad menceritakan yang lebih jauh dari itu, saya tetap percaya. Nah, kira-kira kalau kita ada di saat itu, ini gimana kita ya? Untung nggak ada ya, untung nggak ada. Dan alhamdulillah kita ini termasuk orang yang dikagumi oleh beliau Nabi. Kalau Anda percaya sama si ada, itu pantas. Tapi besok ada orang yang percaya kepada saya sudah nggak ada dan gurunya itu jauh. Ini dipuji oleh Nabi. Alhamdulillah. Untuk itu mari kita perkuatkan iman kita. Lah saya matur yang enak-enak aja ya. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas. Mari kita perkuat iman kita, ya, kita tingkatkan tawakal kita sehingga Allah menurunkan berkah. Menurunkan berkah. Nah, kalau tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya ujian itu sunatullah, ya, sunatullah. Ini malah kalau kata beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, kamu tidak usah mengejar nikmat, jangan lari dari ujian, karena itu sudah menjadi sunatullah. Ya. Nikmat tidak kamu kejar dengan lari cepat, atau nanti tetap kamu akan dapat. Musibah atau ujian tidak kamu usah lari dari itu, kamu juga akan memperolehnya. Dan ini yang namanya ujian itu memang ada yang enak ya, diuji dengan istri yang cantik, alhamdulillah, tidak tenang malah Pak. Makanya kalau penjenengan istrinya cantik ya, ya seperti siapa kira-kira cantiknya nih? Loh, kalau itu tua kan? Seperti siapa? Ini Persik lah. Kiai ini orang ngobrol sekatokan, orang ngobrol ngatokan. Arep pengser dina semaring kuwi ape kuwatir mbok diambil nang Kiai Imam. Payah gitu. Jadi ujian itu ya ada kalanya yang enak, ada yang kalanya kurang dan tidak enak. Tapi kata beliau, ya itu sudah menjadi sunatullah, pasti akan sampai kepada kita. Tadi dalam surah Al-Kabut sudah disinggungkan. Ahasiban nasu ayyutraku wa qulu amanah wa yaqulu amanah fahum la yaftanun. Ada satu keindahan yang Nabi sampaikan, ya. Tapi memang tidak ringan. Kembali kepada yang pertama bahwa iman harus kita perkuat karena al-imanu asasu kulli amrin. Jadi iman itu sebagai pokok dari segala sesuatu. Dan itu termasuk pertanyaan malaikat Jibril yang kedua ketika beliau datang menemui Rasulullah, ya, untuk menanyakan mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ya. Iman pertanyaan yang kedua. Dan kalau di Toreko itu iman adalah bagian daripada ilmu hakikat. Ya. Kalau Islam mimba di syariah. Kalau iman bagi hakikat karena tidak terlihat. Ya. Kelihatannya orang itu pelantap-pelintip tapi imannya jauh lebih kuat daripada kita. Kelihatannya apa itu namanya pakai sarung, pakai apa ini serban, ya. Mau minum aja Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana sekali kan dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum cukup alladzi at'amana wa saqona wa muslimin. Nah, iman ini bagian dalam. Tapi ya harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka al-imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa yaqinu bil jinan. Jadi 3 komponen harus menyatu. Ya. Imannya dibilang kuat, tapi tata lahiriahnya tidak mencerminkan. Tata lahiriahnya bagus, tapi omongannya orang bagus. Makanya mangkana ini bilang akhir wayakul. Ini ustadz-ustadz top semua tahu itu. Ya. Maka kalau orang yang tidak tahu kok bilang nggak bagus,
biarkan aja. Tapi kalau ini yang tahu kok ngomongnya nggak bagus, jewer. Nah daripada yang jewer Gusti Allah nanti malah berat ya. berat. Jadi di zaman sekarang iman harus kita perkuat. Ya memang kalau pangkatnya kita untuk bertanya kepada Allah, Gusti iman kula mungkuat amat dereng, tidak bakalan dijawab. Ya. Cukup diwakil Nabi Ibrahim. Ya. Maka ketika beliau ingin tahu, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim afalam tukmin, apa orang percaya kok Ibrahim? Walakin lihat main nakal, cukup di waktu Nabi Ibrahim bahwa Allah ya sanggup dan bisa menghidupkan mati ke hidup ke mati. Jangan kayak ibumu ya, aku sanggup kehidupan sudah mati pak. Masa iya sini tak hidupan yang sudah mati. Ya, jadi iman ini harus kita perkuat, harus kita miliki bersama ya, terutama anak-anak kita ini ya, karena insya Allah kalau imannya kuat kemudian dia berilmu menjadi pejabat akan amanah. Alhamdulillah. Karena apa? Sebetulnya negeri kita negeri yang kaya raya ya, tapi barangkali ada beberapa gelintir pejabat yang imannya kurang, takwanya kurang, akhirnya bukan berkah yang turun. Jadi makanya monggo pada mondok meniki selamat ya, kalau sudah pintar tinggal pindah ke pondok saya. Nanti saya enak ngurusnya ya. Atau sebaliknya. Ya. Soalnya kalau datang ke tempat saya minta diwari al-kalam wal abdu nanti saya repot. Nanti boleh-boleh dumai. Oke, selamat aja. Beliau juga pintar. Pintar. Alhamdulillah. Wis pintar PNS maning. Kendel paling selamat. Jadi Masya Allah. Jadi itu Nabi pernah bersabda. Jadi kalau rawinya banyak sih ya. Itu saya baca di kitab Jam'us Shaghir. Jam'us Shaghir. Imam Asyuti ya, Imam Shaghir. Jadi fi babim ya mayaqulu alhamdulillah. Oh fi babil alif awaluman. Oh ngono sih mantan kalian wis tua jadi patut baik kalian ya. Jadi awaluma yadkhulul jannah. Awaluma yadkhulul jannah. Ini babil alif Kang. Awaluma yadkhulul jannah mayaqulu alhamdulillah fis syarra'i wal dharra. Ya. Jadi ada orang yang masuk surganya itu duluan. Ini malah kalah. Soalnya boleh jadi kayak Kiai Slamet gaji orang mudun 3 bulan mesti ngerentas ya. Orang mudun ya. Cicilannya urung dibayar. Umpamanya ya kayak ngapain. Awaluma yadkhulul jannah. Orang yang masuk surganya tergolong awal. Itu manakala dia yaqulu alhamdulillah bisyarri wa dharra. Tingkah bombong ya alhamdulillah. Ora patekne alhamdulillah. Karena sunatullah memperlakukan kita kadang enak kadang tidak. Maka ketika imannya itu bagus, ya khairihi wa syarihi min Allah. Jadi nun sewu ning tekan omah kesel-kesel kepengine nyur ngopi ngeteh malah bojone ora nang omah. Ya ora sakes. Langsung lagi kondangan karo batine si ora balik. Malah kayaknya balik omah bojone ora nana, merah-merah beres sih kabeh. Sikap tapi beres. Tapi aja gelas dipercaya dibuang takon. Aja. Bersih beres. Bojone jimprak. Lho Mas, saya kasih beres sih. Ya gantimu sing beres sih. Usah gantiku. Lah ora usah.
takon. Ya. Jadi jane dari wong Islam kuwi ora enak lah, kabeh enak ya. Jadi kabeh enak. Jadi kita pakai dalil yang enak-enak, nanti kita jadi positive thinking, kita ke depan lebih nyaman, lebih semangat untuk berjuang. Maka pantun saya tadi mengingatkan kepada kita semua, ingatlah wahai anak Adam, bahwa ketika ibu melahirkanmu, ibunya mengalami kesakitan dan kamu menangis. Sedangkan orang yang ada di sekitar kita, tetangga, saudara, bapak, mbah, semuanya ketawa alhamdulillah, yadhakuna syura. Fajad dan nafsika antakuna idza baqu. Berjuanglah. Berjuanglah. Sehingga orang-orang itu menangis karena kehilangan Anda. Kapan? Ketika Anda diberi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Anda tenang, ketawa karena husnul khotimah. Maka iman dan ujian memang dua hal yang tidak bisa untuk kita pisahkan. Untuk itu, mari kita perkuat iman kita, tentu dengan sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kenapa kita kurang percaya kepada Allah? Kita salah sendiri. Ya, coba sampean jenengan nanti bersama-sama ya kita buka salah satu firman Allah dalam surah Asy-Syura. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Latifullah, ya, maha lembutnya Allah. Ya. Jadi di satu sisi kalau latifullah ini lebih dalam daripada rahmanullah. Ya. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ya, beliau menerangkan makna latifum bi ibadi, ya, latifum bihim bil arzaq minat thayyibat wa lam tudfa ilaihim jumlah. Maha lembutnya Allah kepada hamba-hambanya, ya. Allah memberikan rezeki yang baik dan tidak pernah ngitung. Tidak pernah ngitung. Tidak pernah ngitung ya, ya. Udah punya alamat berapa, Ki? Ini harus diyakini bahwa Allah Maha Lembut, memberikan kepada kita rezeki yang baik dan tidak pernah dihitung. Ya. Yang pertama, yang kedua, yarhamu malai marham nafsah bin rahmah. Allah tetap mengasihi hamba-hambanya, padahal Dia tidak mengasihi, menyayangi dirinya. Karena apa? Dia menghadapkan diri ila ghadabillah wa adzabillah. Mohon maaf, umpamanya ada orang Islam, soalnya dia tahu nikah syahadat, tapi tarku sholat, fi'lul ma'ad, fi'lul munkarat. Dia sebetulnya menghadapkan dirinya pada azabillah dan ghadabillah, ya kan? Iya. Nah ini konsekuensinya. Anda tinggal berdamai dengan orang kayak gitu, diem aja. Ini orang tuh kan bola timo, ngomongan kan? Lah, bukan ulang untuk ngomongi malah ngamuk. Nah ini memang konsekuensinya susah. Saya pernah di jalan yang biasa salah di jalur bulan puasa tanggal 2 nomor-nomor atur grame nang pinggir jalan, ngopi udut medan nang pinggir jalan. Aduh, kena jalur sih apa mana sih namanya jalur ya. Ini buka polsek ada. Jadi pulau mandek Mas nuwun sih di bulan puasa. Kenapa kok orang puasa? Tapi bingung lah jalan begini boleh ya apa dulu. Mesut ketemu orang takon. Orang takon. Ini pasang lagi selamat dong, plak-plak kayak gitu. Nah, ini perlu ya untuk dikasih itu. Kenapa? Kalau itu dibiarkan, nanti Allah rotok, kita semuanya kena. Aduh, terus kado ya. Nah, jadi makanya amrul bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar maka sedekah. Kalau kita tidak bisa sedekah uang, ilmu ya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ya hati-hati wong ngomong halus kalau wonge dhewek ben ngasih ora gelem takon. Kowe nyong nang ngene dhewek. Nang ngene dhewek. Nah, jadi ini Allah masih tetap menyayangi hamba-hambanya padahal Dia tidak sayang pada dirinya. Bil inayah wal rahmah. Ya. Dan masih banyak lagi
Ini saya tidak ditegur sama untuk nggak ada yang nanti kemeringetku. Iya, jadi monggo. Ini alhamdulillah inisiatornya Gus Febrin, walaupun jawabnya semangat, padahal tadi sudah loyo, gitu ketemu sama yang semangat. Jadi mari kita perkuat iman kita bersama. Kemudian kita buktikan dengan amal kesehariannya yang sebaik mungkin sehingga orang Islam pantas diacungi oleh orang lain. Ini loh orang kaya wong Islam. Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Ini macam-macam manusia. Dalam surah Al-Baqarah itu ada yang berbunyi wa minan nasi mayasri nafsahu bi amradillah. Wallahu rahim. Namanya itu Mas Suhaib. Suhaib itu kaya. Tapi usianya sudah 60 tahun. Ketika beliau saking percayanya dan cintanya kepada Rasul sudah hijrah ke Madinah. Dia mau musul. Dia lari orang tua. Dia bilang, nyong ki wis tua. Nangkene pun ora bakal dari tentara balani kok ora bakal. Lah nyong mari Madinah wis tua, ora bakal mungsuhi kok, ora bakal. Dah begini. Saya bebaskan ya, kayak rumahku, kontakku, ngono, peten, sebenarnya dilepas arep musuh Kanjeng. Nah, jadi ada orang yang demi mendapat ridho Allah, demi syiar Islam, rela harta bendanya dikorbankan. Ya. Maka saya doakan mudah-mudahan pondoknya Kiai Slamet ini menjadi pondok yang ramai dan bagus dan gratis. Allahumma makan 3 kali gratis, baju gratis, kitab diberikan. Nah ini nanti tinggal matur sama Ibu Kapolsek sama Pak Dan Ramil. Gak apa-apa kan Ibu ya, tinggal matur aja. Ya, matur. Nah ini, jadi ada yang kayak gitu, yaitu namanya Suhaib. Lah begitu beliau sampai di Madinah ini kira-kira saya tidak bisa membayangkan saat itu dari Mekah ke Madinah itu gimana ya? Jalan kaki, kali Masya Allah. Mau sekarang naik bis dari Mekah Madinah aja capek. Ya, teori itu 4 jam sampai, tapi ternyata nggak sampai. Ya, 470 km. Anggar memiliki berapa jam buka polseknya? Ya dari sini Semarang aja 6 jam belum sampai, hanya 200. Itu jalan kaki saat itu. Begitu Suhaib sampai di Madinah, disambut oleh Abu Bakar As-Siddiq sama Rasulullah, turun ayat wa minan nasi may yasir nafsahu bi amradillah wallahu rahum bil ibad, surat Al-Baqarah. Nanti cari sendiri. Saya kemarin ngaji di Jamaah Rotu, saya tanya iya nyong kius awe apa kalau Islam ya, demi kebaikan Islam dan kemajuan Islam ya kondusif. Jadi kita semuanya ini orang beriman ya, innamal mu'minuna ikhwah waslihu bainahum. Walaupun beda, ini dari mana nih? Udah, tadi apa tadi? Ahmadiyah ya. Bukannya sama kan ya? Nabinya sama. Awas nanti kalau beda saya pukul sekali. Iya. Dan yang Muhammadiyah juga sama. Ini deh. Sama ya. Kalau Qurannya beda ya nanti laporkan sama Pak polisi sebentar. Ya. Jadi mari kita galang kebersamaan, persatuan, kuatkan iman kita masing-masing. Ya, serumah sebisa mungkin agar Allah menunjukkan berkahnya. Nah, kalau yang namanya ujian, alhamdulillah, kepengen berbuat suara kayak gasik dingin, hisabnya gampang, mawat-mawat seluruh karo bakal fil khotib plus ya. Oke. Ya, alhamdulillah serbannya kepadung alhamdulillah. Ya. Apa nih bisa kowe? Alhamdulillah. Soalnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Angger kenang ujian, ini musibah ya, bukan azab ya. Kalau musibah itu cenderung kepada kita salah diingatkan ya. Tapi kalau mehnah ujian itu bukan karena kita salah,
memang Allah akan menaikkan derajat kita. Barangkali ada kategori seperti itu. Ngapunten nggih Pak nggih. Jadi kalau ada kayaknya ya ora lah, awak-awak kan ora diadab ora. Paling ya musibah atau bala. Ya. Nah, itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, muwafaqah itu nocoki alhamdulillah. Oke Gusti Allah sing paring ya. Mendingan doakan siki nyong ngasih sehat daripada wis tua kan susah. Atau itu sudah menerima aja, tidak usah protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nyong meriang dari anakku sinang Jakarta Bali, sinang Surabaya Bali, Semarang Bali, dulku Padang Rubu, Padang Gawaka. Alhamdulillah bojone sing biasanya ora tau nawani bakso, ora tau nawani sate, Pak. Pengen dahar apa, bakso, sate, soto, pengen sate wedhus sama enak lho Bu. Sate wedhus kauman sing Bali Bu. Ora usah mikir larang sing satene enak. Nggih nika kauman. Jadi luar biasa niku. Jadi piwuhe kanjeng luar biasa. Jadi apa maning oleh nikmat. Wong oleh mihnah, oleh ujian bae. Ya. Nah, bahkan ini yang terakhir orang Lampung ya. Iya. Ya yang terakhir paling terakhir ya, wong tuh kepenak bae ya. Nang Gus. Wa'lam anal bariyah lam tahtil mu'min itu. Wa innama atat buri tahtabir. Yakinilah bahwa apabila kita dikenai mihnah ujian dari Allah, ya balak aja balak, tapi mihnah ujian, ya, itu lebih bisa menerima. Lam ta'til mu'min itu dah. Allah tidak bermaksud mencederai, merusak kita. Walakin tidak tabiru, akan tapi itu sebetulnya untuk menguji, ya, membersihkan. Apabila umpamanya karena ujian itu sampai ajal, maghfirah dan rahmat Allah dia dapat. Bahkan lebih enak. Nah, kalau dia sehat waras, pahala dia dapat sebanyak mungkin. Alhamdulillah. Makanya moga kita perkuat iman kita dan kita hadapi dengan penuh rasa tawakal percaya pada Allah apabila Allah menguji kita biqauli alhamdulillah. Naten ingkang saya tuturaken apabila kata pamatur ingkang kita sing pamunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari Haji Imam Rasid Al-Marsyid. Nah, sebagai konklusi pada pertemuan sore ini, saya minta untuk Sohibul Ma'had Bapak Kiai Selamat untuk bisa memberikan konklusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah 9 menit. Saya biasanya kalau ngomong tepat 3 menit pertama saya menggaris bawahi atur dawuh dari para masyayikh. Jadi ujung-ujungnya iman itu adalah membentuk perilaku kepribadian akhlak yang baik. Salah satu hadis itu la yu'minu ahadukum hatta yakuna li akhihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai itu mencintai kepada saudara seperti mencintai kepada dirinya sendiri. Bahkan banyak sekali hadis-hadis tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Ada hubungannya iman yang dengan keluarga. Mungkin kalau di kampus itu al-akhwanu saksiyah. Inna min akmalil mu'minina al-tawbahum li ahli. Termasuk sempurna imannya laki-laki yang beriman adalah laki-laki yang banyak memberikan kasih sayang kepada istrinya. Jadi mohon maaf, dia saya wong lanang ya.
jembreng kupingnya gitu. Kalau ada seorang laki-laki galak sama istrinya, tidak dianggap sempurna imannya. Cocok nggak Bu? Tuh. Bahkan saya membaca dalam syarahnya, tolak ukur parameter ini hubungannya dengan keimanan. Laki-laki yang sukses adalah laki-laki yang bisa memberikan rasa nyaman, rasa tentram, rasa damai pada istri dan keluarganya. Jadi supaya objektif bahwa ini laki-laki sukses atau tidaknya, tanyakan kepada ibunya. Gimana Bu kalau bapak di rumah larung sep? Ini laki-laki gak sukses, walaupun duitnya takar kali, mohon maaf. Tiga menit yang kedua. Kalau orang itu mengaku iman ternyata perilakunya tidak sesuai, itu dianggap tidak iman. Bahkan saya sering menyampaikan, bahkan tadi malam saya sampaikan di pengajian dari Sosial, kalau Anda ingin melihat tolak ukur parameter bahwa perempuan, bahwa orang itu baik dan tidaknya menilai seseorang, jangan di masjid, jangan di tempat halakoh, jangan di tempat mujahadah, karena itu tempat yang baik, semua akan kelihatan baik. Tapi lihatlah keseharian orang itu. Ketika seorang berdagang, cara berdagang di pasar bagaimana? Ketika seorang petani, cara petaninya gimana? Ketika orang itu di masyarakat bagaimana karo tangga teparo? Nusen walaupun kiai, anggar marah jelek, imannya orang sempurna. Mohon maaf loh. Kalau Anda ingin melihat tolak ukur parameter perempuan yang cantik alami, jangan di tempat resepsi, jangan di tempat pesta, karena semuanya pakai make up akan kelihatan cantik. Tapi lihatlah perempuan itu ketika sedang matun di sawah, ketika perempuan itu sedang di public zone, itu akan kelihatan. Itu seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau benar-benar kita itu orang yang beriman tenanan, pasti kepribadiannya itu baik dalam keluarga, baik sama tangga teparo, baik di tengah-tengah masyarakat, baik ada hablum minallahnya secara vertikal dan hablum minarratnya secara kemanusiaan, secara sosialnya. Itu seperti itu. 3 menit terakhir. Di dalam filosofi sholat itu ada 2 makna. Pertama makna vertikal, yang kedua makna horizontal. Ketika kita pertama sholat pasti Allahu Akbar, itu artinya bahwa orang punya kewajiban ibadah ritual kepada Allah. Idealnya wong nek lagi ibadah karo Gusti Allah, apapun bentuknya termasuk dikir dan sebagainya, atine mboten selingak-selingkuh kejabane marang Gusti Allah. Dan ingat, di saat akhir sholat kita pasti salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kiri. Nggak ada orang sholat Assalamualaikum warahmatullahi kayak gini. Assalamualaikum kejopo. Jadi ingat, kalau imannya baik, maka akan membentuk ibadah yang baik. Ibadah yang baik membentuk kepribadian yang baik. Peduli kepribadian. Ini bocah pondok istri kota burung berhasil sama Pak Kiai. Walaupun Kiai kalau nggak peduli nggak sempurna imannya, termasuk saya. Ya jadi mau saya Kiai kan kritiknya mau Kiai kan, nggak usah kepada masyarakatnya. Nah itu sebelum. Maka di dalam saya nggak usah kita besar-besar, kita Dulurul Bahiyah. Ada pendapat ulama. Jadi di situ ada Islam dan ada iman. Islam itu maksudnya syariat. Orang beriman, tetapi saringannya tidak menjalankan. Ini namanya mukmin naqis. Jadi mukmin kurang. Sampai-sampai kata Imam Syafi'i, wong Islam boten sholat atau tariku sholat kata dia. Ini Imam Ahmad bin Hanbal dulu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, wong ngaku Islam, ya beriman, percaya, tapi tidak menjalankan syariat. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau mati jangan disolati. Dasarnya hadis yufraqu bainal mu'mini wal kafir bisolat. Dibedakan antara orang beriman dan kafir itu sholatnya.
Berarti secara garis bawah menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, wong sholat hukumnya mukmin, wong ora sholat hukumnya kafir. Kalau ini diterapkan di tengah masyarakat kita, repot. Maka pendapatnya Imam Syafi'i beda meneng. Orang itu orang Islam dan beriman, tetapi tarikus sholat, dilihat ketika meninggalkan sholat itu lil inad karena menentang terhadap nilai-nilai Islam, ini hukumnya jangan disolati. Wala tusolli ala man mata abadan. Jangan sekali-kali kamu menyolati orang yang mati Islamnya, artinya tidak membawa iman. Tapi kalau meninggalkan sholatnya itu karena lil kaslan, males, aras-arasan, mungkin ini yang terjadi di masyarakat kita gitu ya, tetap hukumnya harus disolati. Sebab ini tetap hukumnya orang mukmin tapi minal lubudin. Pada lubud tapi esi mukmin. Semoga kita semua akan menjadi orang yang beriman temenanan. Allahumma pasangan menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan yang satu ini dulu. Dan saya mohon atur dawuh dari Ibu Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat, yang saya kagumi, yang saya banggakan, Gus Sugeng Rawuh di Kalibagor. Besok lagi masih satu lagi Gus. Yang saya hormati para kiai, baik dari Muhammadiyah, dari LDII, dari Ahmadiyah, dan Kiai Rozi dari NU, serta seluruh yang hadir di majlis ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 menit Pak Kiai. Saya mulai dari Gus. Jadi ini ada kaitannya dengan tugas kami akhir-akhir ini, kaitannya dengan medsos luar biasa. Jadi dengan keimanan kita yang kuat, insya Allah kita tidak akan goyah. Mudah-mudahan, karena saya sekupnya Kalibagor, mudah-mudahan Kalibagor selalu kondusif. Amin. Dan lebih luas Kabupaten Banyumas juga kondusif. Sekali lagi, kuatkan iman sehingga kita tidak terpengaruh di luar dengan medsos yang luar biasa. Ada AI, penipuan-penipuan yang tidak bisa kita hindari. Ya alhamdulillah saya sudah senior, sudah kesepuan, jadi sudah gaptek lah, enggak. Kemudian yang kedua, hampir semua sama, baik dari Muhammadiyah, dari LDII, kemudian dari Ahmadiyah yang masih muda, namanya dibalik, Ahmad. Artinya dibalik kan, yang biasa Lasim, kemudian dari Pak Kiai sekarang Jalor, ini yang merupakan kakak kandung dari Pak Kiai Misudin juga, bapak dari atau suami dari sahabat saya Bu Nyai Lastri. Kebetulan Bu Lastri juga ada di ulangi di Puskesmas Kalibagor, dan selalu bersama. Yang intinya hari ini temanya adalah iman dan ujian. Betul, semua mengatakan semakin kita keimanannya lebih tinggi, ujian kita lebih berat. Itu yang sama-sama kita alami, kita terima, kita hadapi dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapat ujian. Dengan ujian ini apabila kita bisa melampauinya, insya Allah lebih kuat lagi untuk iman kita, dan kedepannya kita lebih jadi seorang yang insya Allah mampu untuk menghadapi yang lebih berat lagi. Saya kira itu Pak, 2,5 menit, tidak sampai 3 menit. Tadi malam saya sudah bersama Pak Kiai Selamat di Kalisobra, dia betul. Jadi di sana pun nggak ada orang diam, jadi ketawa terus. Kalau kepengen lihat ibu-ibu yang cantik asli, bangun tidur Pak. Dia betul, bangun tidur. Walaupun non sewu, kadang ibu-ibu sukanya pakai daster yang bolong, kalau nggak bolong nggak bisa dipakai. Jadi non sewu, wanita cantik adalah wanita yang kita lihat setelah pada saat bangun tidur, itu asli Pak. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, Gus yang luar biasa,
Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang saya hormati, ini waktunya jam 15.30 sampai jam 4 ya. Menunggu itu nih. Ini sampai jam 4 kita sepakati apa? Ya. Makanya mau saya kasih waktu untuk berdiskusi. Ya. Ini ada waktu, udah kasih waktu 20 menit saja untuk hadirin yang mau bertanya, monggo silakan tanya, tunjuk jari, sebut nama, dari mana, tanya sama siapa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Li Tek An. Berarti Cina nggih? No, alhamdulillah saya minoritas. Komunitas saya juga minoritas. Dari dahulu menjadi ketua komunitas Islam Tionghoa Indonesia, berpusat di Liken, di tangga. Ini mana tangga? Percaya yang Islam percaya yang Cina nggih, kudu buka. Nek keton Cina nih. Pertanyaannya untuk apa saya Kiai Slamet, karena beliau ahli kitab, bukan kitab Injil, tapi kitab Fatwa dan sebagainya. Apa korelasinya antara cinta dengan iman? Saya nate ngawas dari bawah kayak niku ada kisah burung emprit, nih bahasa Madura burung ketik. Mikir mana Pak Lamat? Niku kisah cintanya dari Ibnu Hasir. Kitabnya namanya Isatul Ambiya. Bingung mereka sama. Monggo, kalau pengen dapat pencerahan dari ahli kitab dari Kali Bagor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih. Ini jawabnya singkat, 1,5 menit. Di dalam ilmu Torekoh, kamakola Syekh Imam Rozi, beliau guru saya. Jadi ilmu nahwu sorok saya sangatnya bersambungan beliau. Itu di dalam kitab Torekoh ada kalimat ilahi anta maksudi waridho kamadlubi aktini mahabbataka wa makribataka. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah tujuanku segala-galanya. Anta waridho kamadlubi, dan hanya ridhomu yang ku cari. Aktini mahabbataka wa makribataka, berilah kepadaku selalu untuk mencintaimu dan mengenalmu. Jadi otomatis kalau beriman itu akan timbul suatu cinta. Tapi cinta belum tentu iman loh ya. Iya, gitu. Jadi saya kira begitu. Paham nggak paham karena waktunya limit gitu ya. Nanti disambung lain waktu aja. Iya, monggo. Barangkali ada yang mau menambahkan, Gus? Ya, alhamdulillah. Mudeng gak mudeng ya. Gimana cara apa itu kan gue penting kumpul bin. Orang penting sing dibahas apa sing penting dhewe iki kumpul saling mengisi, saling menebarkan keamanan, keselamatan. Jadi beberapa tadi bahwa sedikit saya mengambil kesimpulan ya, ujian itu menjadi tolak ukur iman.
semakin diuji semakin imannya tinggi. Tapi berbanding terbalik ketika orang ini mengharapkan imannya tinggi tapi jarang-jarang yang mau diuji. Ini menjadi pertanyaan. Katanya orang ini ingin imannya tinggi, tapi ketika diuji, nek iso diuji. Apa? Ada satu dawuh daripada Imam Abu Hatim, Anal iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi iman itu kuat ketika kita melakukan ketaatan. Jadi kayak kita ini tadi Kiai Islam menghentikan bahwa delok wong lanang iku aja ning majelis, karena memang di majelis ini yazidu bil ta'ah, orang bertambah imannya. Tapi lihatlah wanita ketika bangun tidur. Ya cara kula ya delok wong itu sing asline tanggal tua. Ini kita aslinya ini. Karena beliau ini diuji oleh Allah. Jadi iman ini sungguh. Jadi saya matur bahwa iman itu berada di sifat mahmudah. Sifat mahmudah itu termasuk loman atau dermawan. Dan ada satu hadis mengatakan bahwa khoslatani la yastami'ani fi mu'minin. Ada dua perangai yang tidak mungkin berkumpul menjadi satu di dalam seorang tubuh mukmin. Itu adalah al-bukhlu wa syukur qulub, bakhil dan berperangai. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini orang mukmin, kita korelasikan dengan dawuh Nabi itu tadi, ini jadi pertanyaan. Nabi sudah mengatakan khaslatani la yajtami'an, tidak berkumpul, tidak bisa berkumpul. Jadi ini anda mengaku iman tapi kok medit, ini jadi pertanyaan. Dulu saya pernah diberi sangu oleh Abah, cerita karo jamaah. Ini saya diberi wejangan pas acara di saya lupa tapi Tutuiwan Mujahadah hadis seperti itu. Untuk mengatakan bahwa ada dua manusia ini kalangan wali-wali Allah, alam-alaman kan sampai ini mukmin tahu tak? Sing setunggal jawab, insya Allah kalau menurut daripada pemahaman bahwa mukmin itu melakukan rukun iman ada 6 perkara, insya Allah saya mukmin. Saya ini percaya Allah, saya percaya malaikat, saya percaya kitab-kitab Allah, saya percaya Rasul, hari akhir, qada, saya percaya, berarti saya orang mukmin. Tapi kalau melihat ada satu ayat di dalam Quran itu bahwa yang dikatakan mukmin alladzi, yaitu orang-orang yang ketika dibacakan nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kalau melihat daripada pemahaman Quran ini, kalau saya bukan mukmin, ini wali, dua wali yang beralam-alam. Makanya seharusnya walaupun yang dikatakan bahwa iman itu media untuk kita mendekat kepada Allah, itu iman. Tapi yang jadi pertanyaan, kehidupan kita ini memperkuat iman atau menjauhkan daripada iman?
yazidu aw yanqus, menambah atau makanya harapan saya personal dari kita ini, coba deh nggak usah melihat sekitar dulu deh, kita melihat diri kita sendiri dulu. Kita ini persentase harian kita ini lebih banyak maksiat atau lebih banyak taat? Kan itu udah otomatis orang yang beriman itu pasti bermanfaat, pasti. Mau dipengendikan Al-Yukrim Nu'ifahu Al-Yukrim Jaruhu, pasti bermanfaat. Makanya seharusnya program kita sekarang ya personality, karakter building, merubah personal kita ini menjadi seorang yang beriman dengan cara kita masing-masing. Dengan cara kita masing-masing, ada Muhammadiyah dengan caranya Muhammadiyah, bikin rumah sakit atau bikin NU bikin pesantren, LDI dakwah atau apa, tanpa harus melihat, nggak usah melihat. Kayak kita sekarang ini, kita ini asik banget loh. Kita ini asik loh. Di sebagian orang kita ini menjadi momok. Ini orang di daerah Banyumas ini susah nih. Muhammadiyah ada, LDI ada, NU ada, Ahmadiyah ada, dari pemerintah, dari Kapolres mewakili Kapolsek, diwakili Kapolsek ada, dari Dan Ramil ada. Itu aja mungkin, dan sedikit pantun setengah menit. Burung kenari makan biji-bijian. Saya sudah cakep. Tidak perlu sampai buktikan. Saya sudah cakep. Burung kenari makan biji-bijian. Kita semua ini saudara seiman. Allahumma mugi-mugi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada seluruhnya, ada Gusi, pada para narasumber dari Forkom Pinsam dan Ramil Kapolsek dan dari pemerintah kecamatan, serta para peserta alakoh yang saya hormati. Sudah saat terakhir, maka kita akan tutup. Tapi nanti sebelum saya tutup, nanti setelah ini yang belum sholat bisa mengerjakan sholat tempat wudhu sebelah utara, sholatnya di dalam masjid. Setelah itu yang sudah sholat monggo menikmati hidangan dari tuan rumah yang sudah disediakan untuk yang umum di sebelah utara, sana kakung untuk umum. Kemudian nanti yang para narasumber di sebelah sini dan putri sebelah barat, monggo. Kita tutup acara halaqah pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber dan Forkom Pinsam dimohon untuk